جاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولجميع مشايخنا أستاذنا ومعلمينا وأئمتنا علمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، منهم صاحب الكتاب بداية الهداية الإمام أبي حامد الغزالي، وصاحب الكتاب رسالة المذاكرة الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ولشيخنا أبو سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، أستاذنا محمد رضا بن الله الصقاب، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال: adab qabla tulu'i syams. Pembahasan kita kemarin itu adab-adab apa saja yang disunnahkan dari setelah subuh, melaksanakan salat subuh sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Kemarin itu diantaranya dianjurkan untuk jangan berpindah dari tempat kita melaksanakan sholat subuh tadi, berjamaah tadi, sampai munculnya matahari. Itulah yang namanya waktu isyraq, yang mana kemarin sudah kita bahas bahwasanya para ulama menjelaskan
waktu isyraq itu sama dengan waktu duha. Nah, ini kita ulangi lagi pembelajaran kita kemarin itu. Kebanyakan ulama menjelaskan bahwasanya waktu isyraq itu adalah waktunya duha. Makanya lebih afdalnya itu agak ditunggu lagi. Tapi ada juga tidak meniadakan juga bahwasanya ada lagi ulama mengatakan waktu isyraq ada, waktu duha ada. Nah, itu. Jadi kalau seandainya yang senang dengan sholat sunnah, karena orang itu dia punya kecondongan. Nah, ada orang punya kecondongan dia banyak sholat, ada kecondongan dia banyak puasa, ada kecondongan banyak berzikir, ada kecondongan banyak baca Al-Quran, ada kecondongan dia banyak sholawat. Orang itu macam-macam kecondongannya, dan itu semuanya baik. Yang tidak baik itu tidak melakukan itu semua. Jadi ketika ada orang tadi merasa dia nyaman dengan ibadahnya tersebut, jangan mengharuskan yang lain itu harus ngikutin seperti saya. Nah, itu. Yang penting apa tadi? Kewajibannya terlaksana. Kewajibannya sudah dilaksanakan. Nah, yang keliru itu, yang kadang keliru, sibuk dengan yang sunnah, lupa dengan kewajiban. Nah, ini harus diluruskan. Mindsetnya kita ini harus tahu dulu mana yang utama. Kadang pun ibadah sunnah pun ada yang perlu diprioritaskan, karena ibadah sunnah itu macam-macam. Ibadah sunnah pun macam-macam. Mana yang perlu didahulukan? Saya kejar yang ini dulu. Karena apa? Karena lebih dianjurkan, karena pahalanya lebih banyak, karena Nabi tidak pernah tinggal. Contoh misalnya kalau ibadah sunnah itu Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Makanya kadang perlu diluruskan. Orang kadang namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, yang dia laksanakan itu kadang dia sholat nafilah mutlaqah, sunnah mutlak. Kalau yang namanya sholat tahajud yang dia maksudkan sholat nafilah mutlak, ini dia melaksanakan, ada yang mesti dia dahulukan dulu, dia prioritaskan. Apa itu? Witir. Nah, witir yang sebenarnya yang dia harus jaga. Jadi Nabi itu sholat yang namanya sholat qiyamul lail itu, witirnya Nabi itu tidak pernah tinggal, tidak kurang dari 11 rakaat. Nah, itulah qiyamul lailnya, itulah tahajudnya. Nah, kadang tadi mereka ngambil tahajudnya 3 rakaat, tapi sholat nafilah mutlaqah, yang dianggap mereka itu sholat tahajud itu sampai berrakaat. Ada yang sampai 100, 300 bahkan. Sedangkan dia ngambil witirnya malah cuma 3. Nah, ini salah dia mengambil ibadah yang seperti ini. Orang yang seperti ini dia lebih prioritaskan yang namanya witirnya tadi. Jadi witirnya itu 11 rakaat. Kalau pengen mengejar pahala sunnah tadi, jadi rutinkan dulu. Kalau seandainya witirnya dia 3 rakaat, tapi dia usolli sunnat tahajudi, bahasanya biasanya kita sholatnya apa? Tahajud, Pak. Ya, tahajud. Usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Biasanya berapa rakaat biasanya kita? Nah, 2 rakaat berapa rakaat biasanya? 10 rakaat berapa? Nah, 8 rakaat. Kenapa tidak diniatkan dengan witir? Karena yang afdal itu itulah witir itu. Sholat witir. Karena nanti dihitung itulah yang namanya qiyamul lail. Itulah yang namanya tahajud. Justru afdalnya, fadilahnya, pahalanya lebih besar ketimbang kita niat usolli sunnat tahajudi raka'ataini. Nah, sekarang rubah itu. Biasakan yang 8 rakaat tadi salat witir. Salat usolli sunnatal witri. 8 rakaat. Nanti ditambah lagi kan? Witir lagi kan? 2 rakaat, 1 rakaat. Pas 11 rakaat. Itu top.
Nanti kalau seandainya kalau sudah menjadi wirid, kebiasaan, sudah nyaman dengan 11 rakaat tidak capek, nikmat, rupanya kurang, merasa nikmat, pengen nambah, baru disitulah tambah yang namanya nafilah mutlaqah. Salat sunnah mutlak, niatkan tahajud, niatkan hajat, niat macam-macam. Mau sholat hadiah misalnya, saya niatkan sholat 2 rakaat saya ini untuk bapak saya, niat tak apa-apa. Tapi yang prioritaskan tadi witir tadi, ganti sekarang witirnya jadi 11 rakaat. Nah ini yang kadang perlu orang itu tahu beramal mana yang harus didahulukan. Nah, terus pembahasan kita kemarin itu tadi yang namanya waktu isyraq itu waktu duha. Jadi silahkan yang mau duha langsung digabung, usalli sunnatal isyraqi wad duha rakaataini boleh. Atau dia mau salat, saya pengen pahala lebih banyak, sudah salat isyraq dulu 2 rakaat, setelah salam dia zikir lagi, dia kasih waktu lagi sekitar 15 menit dia baca Quran. Nah ini nanti sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Makanya tadi kebiasaan orang tidak bisa diukur dengan kebiasaan kita. Masing-masing punya kebiasaannya. Jangan, wah ini si fulan ngapa ndak kayak gini, si fulan. Ndak bisa mengukur dengan apa? Dengan kebiasaannya kita. Kita mungkin punya waktu lebih banyak, lebih kosong, enak. Tadi itu rekening langsung masuk, walaupun duduk di masjid rekening tetap masuk. Enak betul itu. Masya Allah. Nikmatnya sudah di masjid tenang. Nyaman. Nah orang kayak gitu banyakin sudah ibadahnya, banyakin terus ibadahnya. Tapi ada orang yang beda, punya kebutuhan. Dia punya kebutuhan, setelah dia laksanakan kewajibannya, dia punya tanggung jawab lagi. Nah, jadi jangan diukur. Oh saya kayak gini, dia tidak sama, tidak bisa. Nah, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, jadikanlah waktumu itu dari antara salat isyraq tadi sampai nanti menjelang zuhur dibagi menjadi 4. Nah, pilih 4 ini. Kalau ndak pilih di antara yang paling afdal. Pertama, yang paling afdal itu bi talabil ilmin nafi'. Belajar, nuntut ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang agama. Kalau tidak bisa itu awil ibadat, tidak bisa nuntut ilmu sudah. Kadang orang saya tidak bisa lagi belajar, Pak Habib, Ustaz, tidak mungkin lagi. Ya sudah, sibukkan dengan ibadat. Sibukkan dengan ibadah. Ibadah itu diantaranya apa? Zikir, baca Al-Quran, salat sunnah, sibukkan dengan itu. Atau tidak bisa juga, saya ini orangnya bukan seperti itu. Kalau untuk ibadah kurang semangat. Ibadah yang lain apa? Idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Nah, selalu menyenangkan hati orang mukmin. Bisa bantu, bisa sedekah, jenguk orang sakit, itu ibadah. Jenguk orang sakit misalnya. Ada misalnya silaturahim, itu idkhalus surur. Masukkan kesenangan di hati orang-orang mukmin. Itu ibadah. Jadi kalau sholat mungkin saya ini kurang semangat, tapi kalau untuk nyenengin hati orang, saya bisa. Udah, lakukan yang seperti itu. Kalau tidak bisa juga, saya ini tidak bisa kalau silaturahim, karena saya punya kebutuhan, punya kewajiban. Iktisabu hajatika ala nafsika wa iyalik. Sudah. Saya ini kalau habis sholat, ya sudah saya kerja. Nah, sudah kerja, itulah ibadah. Jadi semua 4 macam kategori tadi semuanya ibadah. Belajar dia ibadah, zikirnya, baca Qur'annya ibadah, nyenengin hati orang ibadah, nyari duit, nyari kebutuhan tadi untuk apa? Untuk dirinya dan keluarganya supaya makan dari makan yang bersih, makan yang halal.
Nanti anaknya mudah-mudahan dengan nyari duit tadi bisa jadi orang alim misalnya, jadi ustadz. Biarinlah aku banting tulang dibanting. Yang penting nanti aku bisa membiayakan uangku ini yang halal ini, yang bersih ini kepada anakku yang di pesantren. Mudah-mudahan dia semangat belajar. Kadang takutnya juga, takut dia nyari duitnya tidak benar, kurang bersih, kurang halal, tidak halal. Dia niatkan tadi untuk anaknya tadi, untuk anaknya di pesantren. Rupanya dikasih duit yang tidak benar tadi, gelisah anaknya di pesantren. Nah ini kadang kita kurang teliti yang seperti itu. Makanya kenapa anakku ini kok nakal, kok anakku ini kok nggak nurut, kenapa anakku ini bengal, setiap aku ngomong dia ngebantah. Kenapa? Coba cek dari makan. Mungkin disitulah salah satu sebabnya tadi. Salah satu sebab bahwasanya anak ini keras hatinya. Coba bedakan antara dia dikasih yang halal, nyari duit yang benar, benar-benar bersih, sama tadi beda karakternya. Nah ini pembahasan kita sebelum, nanti kita akan jabarkan lebih panjang lagi, tapi kita selingi dengan kitab Risalatul Mudzakarah. Sampailah kemarin itu dalam pembahasan hubbud dunya, sebelum ujub, wahdharil ujub. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Masalah waktu antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan? Boleh. Mau ngerjakan isyraqnya tadi di rumah, di masjid, di musola, di surau, di tempat kerja, silahkan. Tidak ada yang mengatakan harus di masjid. Karena tidak ada juga di dalam hadis itu sholat itu harus di masjid, itu tidak ada. Man shalla jama'atan. Dalam riwayat hadis itu sholatnya berjamaah. Setelah salat berjamaah dia tidak merubah posisinya tadi. Nah, di sini tidak merubah posisi. Ini ulama menjelaskan lagi hadis ini. Merubah posisi apa? Posisinya duduknya tidak bergerak atau tidak merubah posisi, artinya dia keluar dari tempat dia ibadah tadi. Tah itu di masjidnya, tah itu di musallanya, tah itu di rumahnya yang ada musallanya atau tempat dia duduk tadi. Tidak berubah dia posisi itu saja. Kemudian sampai dia isi tadi dengan zikir, dengan baca Quran, atau dia dengar pengajian, sampailah masuk waktu isyraq, maka dia sholat 2 rakaat, maka orang ini mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau seandainya pengen dapat pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna tadi, caranya seperti itu. Adapun untuk sholat isyraqnya boleh. Salat isya mau di di masjid kah, di musola kah, di rumah kah, terus dia tadi berubah posisinya kah, nah itu. Tapi kalau untuk mendapatkan pahala yang sempurna, maka caranya seperti itu. Nah, itu. Jadi perbedaannya antara pahalanya. Nah, pahalanya tidak sama seperti yang orang yang duduk zikir dari sholat berjamaah. Jadi kalau seandainya sholat subuhnya sendirian, boleh nggak saya sholat isya? Ya boleh. Kalau seandainya saya sholatnya di kantor, misalnya di kantor dia jaga malam nih, jaga malam kantor, daripada nunggu waktu pulang ya sudah saya zikir habis sholat subuh tadi, boleh nggak dia sholat isya? Masa kita katakan tidak boleh? Tetap dapat boleh dilaksanakan untuk sholat isyraq. Itu Pak ya. Ada lagi? Di luar tema berarti? Di luar kali enggak? Luar sedikit aja. Hukumnya bagaimana?
Zikir itu kalau pengen berkualitas, dia hudurul qalb. Zikir itu artinya apa? Ingat. Ingat ya. Ketika dia zikir itu berarti hatinya hadir. Ketika dia mengucapkan subhanallah, berarti kan dia sedang mensucikan Allah, mentasbihkan Allah, maha suci Allah, subhanallah. Atau la ilaha illallah, dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi tidak bisa nyambung, tak bisa terkoneksi. Kalau seandainya sambil belajar, sambil zikir itu tidak bisa. Jadi ada yang dia pilih, mau dia zikir atau mau dia nuntut ilmu. Tapi kalau seandainya dia mau duduk dapat dua-duanya, ya sudah silahkan. Kalau seandainya dia mampu, kalau seandainya dia bisa. Tapi guru-guru kita ngajarkan kita misalnya solawat bagus tak? Bagus. Tapi kalau solawat lagi belajar itu tidak pas. Bukan waktunya. Bukan waktunya. Seperti kemarin itu pernah saya ceritakan, ada orang lagi ngaji, di depan gurunya tadi dia main siwak, bersiwak. Siwak itu kan ibadah. Jadi ditegur sama gurunya, jangan pada saat ini bersiwak. Loh, kenapa katanya? Ini kan sunnah katanya. Ini kan sunnah, iya. Betul kamu melakukan bahwa bersiwak itu sunnah, tapi bukan waktunya. Karena ada sunnah juga yang kalau kamu mau lakukan tidak pas waktunya. Apa? Nyabut bulu ketiak. Nyabut bulu ketiak itu hukumnya sunnah. Masa waktu lagi belajar nyabut bulu ketiak? Nah, itu. Jadi harus tahu kita waktu-waktunya. Jadi kalau seandainya kita mau zikir, ya zikir itu memang paling enak kalau dalam keadaan kesendirian atau berjamaah. Jadi kadang orang itu menemukan lezat itu ketika di kesendiriannya, nikmat. Ada lagi dia akan mendapatkan kelezatannya ketika dia beramai-ramai. Dapat namanya itu suasana yang begitu dahsyat. Jadi ada yang zikirnya sendirian, ada zikirnya tinggal dipilih. Tapi kalau seandainya seperti dia zikir, tapi dia ngaji, itu tidak terkoneksi, tidak nyambung seperti itu. Antara minus sama minus atau plus sama plus. Ada lagi? Faslun, kita lanjut ya. Wahdharil ujba. Hati-hati kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab isahnya, hati-hati tentang ujub. Fa innahu minal muhbitati. Karena yang namanya ujub itu bisa merontokkan, menghancurkan, menghilangkan, membumi hanguskan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-ujubu ya'kulul hasanat. Ujub, sifat ujub itu akan memakan yang namanya kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Seperti itulah yang namanya ujub itu. Sudah banyak pahala, rupanya habis digerogoti oleh yang namanya sifat ujub tadi. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Rasulullah dalam momen yang lain bersabda, thalathun muhlikat, 3 yang bisa menghancurkan penyakit ujub. Jadi kalau tidak diobatin ya Pak, susah. Kalau dia tidak bisa menilai tadi, makanya kita harus menilai diri kita, jangan menilai orang lain. Kalau seandainya kita tidak nilai terus diri kita, tidak nilai lagi, saya ini gimana, lupa dia. Akhirnya ketika dia lupa menilai dirinya, dia akan sibuk menilai orang lain. Nah, itu. Makanya kata Al-Imam Ibn Atta'illah dalam kitab Al-Hikam disebutkan, wa huwa kama qala Ibnu Atta'illah rahimahullahu, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin. Sumber dari segala maksiat, sumber dari segala kelalaian, sumber dari segala syahwat itu apa? Ar-ridha 'anin nafsi, senang dengan dirinya, ridha dengan dirinya. Inilah sumber dari maksiat, kelalaian dan syahwat.
Wa man radiya an nafsihi. Kalau orang sudah ridha dengan dirinya tadi, sudah merasa dirinya sudah sempurna. Melihat, memandang kacamata dirinya tadi dengan pandangan sempurna, indah, bagus, super. Nah, kalau sudah seperti itu, wa man radiya an nafsihi amiya an uyubiha. Ya sudah, gimana? Kalau seandainya sempurna, kalau seandainya dia memandang kalau sempurna sudah tidak ada cacat lagi, sudah bagus, tidak ada cacat, tidak ada celahnya lagi. Ketika dia ridha dengan dirinya, berarti merasa dirinya tadi tidak ada aibnya lagi, tidak ada celahnya lagi, tidak ada kesalahan lagi, sudah lupa. Nah itu. Wa mata yuflih. Bagaimana bisa selamat? Bagaimana bisa beruntung orang yang seperti ini? Man yajhal uyuba nafsi, orang yang tidak tahu, tidak sadar dengan aib dirinya, tidak bakal beruntung, tidak bakal berhasil, tidak bakal sukses orang yang tidak tahu aibnya sendiri. Nah, ini kenyataan dalam kehidupan. Kehidupan itu umumnya seperti ini dia. Karena ngelihat dirinya tadi hebat, kalau melihat orang lain tuh pasti salah. Wah, ini tidak benar. Ini tidak benar dia. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun. Mata yang ridha, mata yang senang, mata yang gembira, melihat aib itu tidak ada. An kulli 'aibin kalilatun, tidak ada aibnya. Ini contoh saja, analogi saja. Contoh, orang kalau senang kepada kekasihnya, udah. Yang diingat apa? Yang bagus-bagusnya saja. Ini kalau masa ta'aruf lah. Jangan kita katakan masa pacaran. Pacaran maksiat. Masa ta'aruf. Oh sudah, pokoknya yang baik-baik saja. Wah, si fulanah itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Walaupun dia melakukan kesalahan, tidak dianggap kesalahan karena dia sempurna. Kenapa? Ainur ridha, mata cinta. Orang kalau senang sudah, apa yang dia dilihat tuh pokoknya baik semua. Nah, ibarat kotoran tadi jadi coklat. Pokoknya yang jelek semuanya bagus semuanya. Itu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainus sukhti tubdil masawiya. Kalau mata sebaliknya, kalau tadi mata cinta, sekarang mata benci, mata tidak suka. Mata yang melihat pasti akan nampak yang namanya kesalahan. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti akan dicari yang namanya kesalahan. Kenapa? Matanya mata benci, matanya mata dengki, matanya mata hasud. Wah sudah, yang akan lihat nunggu terpleset. Nunggu nih. Kapan si fulan tadi salah? Kapan? Langsung ketika salah, langsung keluar semua. Kenapa? Matanya mata benci, matanya mata hasud, matanya mata iri. Tapi apa? Kalau orang seneng, anaknya misalnya, anak yang melakukan kesalahan pun tetap dia akan sayang. Sudah tidak apa-apa, maafin. Bahasa apa? Maafin, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Bahkan kadang kalau seandainya anaknya tadi melakukan kesalahan, orang lain tadi marah, dia akan bela sama anaknya tadi. Walaupun salah, ini anakku, aku sayang sama dia. Kesalahannya di mataku tidak ada. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainus sukhti tubdil masawiya. Makanya penyakit ujub ini kalau tidak diobatin, kalau tidak dicek, kalau tidak dikonsultasikan, bahasanya itu kalau tidak dironsen, kalau bahasa kita dironsen, coba cek ronsen. Kalau orang tuh, ini bahaya nggak nih, ada retak nggak nih kalau di rumah sakit. Nah, kita ini perlu dironsen juga, cek, muhasabah, bahasa muhasabah, introspeksi. Saya ini gimana? Ya Allah, nangis gitu, banyak kesalahannya. Nanti kadang misalnya ngerasa diri astagfirullahaladzim. Wah saya ini astagfirullahaladzim. Biar apa? Biar
biar dinetralisir. Kalau tidak dinetralisir ya tadi terus tertipu. Itu masalah tentang ujub. Faslun, masih panjang waktunya. Berapa menit lagi, Pak? Ada yang mau tanya nggak sebelumnya? Lanjutnya, wah ini yang berat-berat juga nih, sama nih. Nah, ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Silakan, tidak apa-apa, tidak usah segan. Hah? Besok-besok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ini enggak sama, ini berat juga. Ini fenomena yang kita hadapi. Perjuangan kita ini masing-masing berjihad untuk dirinya sendiri, maksudnya. Masing-masing berjihad untuk dirinya sendiri. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber malapetaka dari segala kesalahan. Fa idza kana hubbuha, kata Al-Habibullah, kalau seandainya cintanya tadi, cintanya kepada dunia itu ra'su kulli khati'atin, sumber dari segala masalah, wa aslu kulli baliyatin, sumber dari segala bala, wa asasu kulli raziyatin, sama ini artinya maknanya sama, wa ma'dinu kulli fitnatin, sumber dari segala fitnah, wa manba'u kulli mihnatin, sumber dari cobaan, wa huwa amrun, tapi cinta dunia nih amrun qad amma fi hadzal zamani dararuhu, tapi yang namanya cinta dunia ini perkara yang sudah merata di zaman ini. Ini zaman sekitar 400 tahun yang lalu. Ya, beliau menceritakan ini 400 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi zaman beliau pun mengatakan sudah menjadi perkara yang sudah membumi, merata di zaman ini katanya. Wa tara syararuhu, sudah banyak sekali tersebar yang namanya kejahatannya. Wa 'azuma khataruhu, besar mara bahayanya. Wa atbaqa 'alaihi al-khas wal 'am, yang punya rasa cinta dunia ini bukan untuk orang yang awam saja, orang yang tidak punya ilmu saja, merata, bahwa bahkan orang yang punya ilmu pun kena ini penyakit yang namanya cinta dunia ini. Jadi merata. Cinta dunia itu merata. Jadi kalau si fulan ini tidak cinta harta dia, kalau ini sudah kena semuanya itu. Wa tadhahara an-nas bihi bila ihtishamin ka'annahu la 'ara fihi wala malama, sampai mereka itu berani menampakkan tidak malu lagi tentang kecintaannya di dunia itu. Seakan-akan cinta dunia itu bukan suatu keaiban, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang hina, bahkan menjadi suatu kebanggaan. Nah, itu. Wa qad tamakkana fi qulubihim kullu tamakkun, sudah mengakar di dalam hati tadi cinta pada dunia tadi. Fa athmara lahum al-hiris, maka kalau sudah mengakar, sudah merasuk ke dalam jiwa tadi, maka buahnya apa? Tamak. Buah dari cinta dunia tamak. Al-baligh, tamak yang berlebihan. Seakan-akan dia ini akan memakmurkan dunia. Ala imarati dunya wa jam'il hutam. Faghada warahu, pagi, siang, malam, faghada warahu bishibakatihim listiyadhi syubhat wal haram. Na'udzubillah min dzalik. Saking kalau sudah menjadi ketamakan yang berlebihan tadi, dia akan pagi dan sore, malam lupa diri, dia akan bagaimana mengait, mengambil yang dari dunia itu, baik yang syubhat dan yang haram, sudah lupa, sudah tidak tahu lagi, sudah. Pokoknya yang penting aku dapat duit, yang penting rekening aku gendut, banyak isinya, mau dia halal kah, mau dia syubhat kah, mau dia haram kah, tak peduli lagi. Karena aku sudah karena aku butuh yang namanya dunia. Jadi kebutuhan sudah kurang, kurang nih,
Waduh, ngelihat rekening kurang lagi, gimana nih? Gelisah dia. Rekeningnya berkurang tuh gelisah. Waduh, gimana? Kenapa? Karena sudah di dalam hati, dunianya sudah di dalam hati. Nah, kalau orang kayak gini lupa dia. Ka'annallaha qad farada alaihim. Orang yang seperti ini merasa dunia itu seperti apa? Cinta dunia itu seperti kefarduan, kewajiban sebagaimana kewajiban kama faradhus shalah wasyam, sebagaimana kewajiban salat, kewajiban berpuasa. Jadi seakan-akan bahwasanya cinta dunia ngumpulkan duit, yang penting kerja dapat ini, seakan-akan sama bernilainya dengan kewajiban salat dan berpuasa. Makanya orang kadang lupa kalau terlalu cinta dunia, takut nih. Jangan nih. Gimana nanti makan nih? Gimana nanti kurang nih? Gimana ini? Ka'annallah, seakan-akan Allah memfardukan kepada orang-orang yang cinta dunia tadi, seakan-akan bahwasanya cinta dunia itu bagian dari fardu yang setara, senilai dengan kewajiban salat, kewajiban berpuasa. Masih berapa waktunya? Cukup? Berapa menit? 3 menit lagi. Nanti aja, kita lanjutkan kalau seandainya ada pertanyaan. Sebelum ditutup, minta doa. Mudah-mudahan sama-sama kita minta doa kepada diri kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta selalu dituntun kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar diberikan jalan yang benar oleh Allah, sehingga ketika kita melaksanakan haknya kita kepada Allah bisa benar, juga kita punya kewajiban juga kepada orang lain bisa benar. Tidak melenceng. Kita minta dituntun. Makanya doa yang paling baik itu doa pada saat sholat. Doa terbaik itu doa pada saat sholat. Tapi orang lupa. Kadang tadi sholat itu hanya berupa fisik saja. Berupa fisik. Kenapa tadi dia hanya memperhatikan bacaannya saja. Makanya memang wajib memperhatikan yang zahir, itu wajib. Dalam pembahasan fikih itu wajib. Bacaannya harus benar. Jangan sampai merubah makna. Tasydidnya harus diperhatikan. Betul, harus. Tapi jangan lupa isi dari yang kita baca tadi. Kadang orang terlalu fasih, sibuk fasihnya tadi, lupa dia. Disibukkan dengan dia baca tadi, jangan sampai salah, lupa makna yang dia baca. Tak tahu, tak sadar dia. Sehingga tidak ada buah yang dia baca tadi. Munajatnya dia tadi tidak ada isinya. Makanya ketika kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, lupa. Ya Allah, aku nih tolong tuntun aku ya Allah ke jalan yang lurus. Jangan sampai bengkok. Nah, ini kan kita minta kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan betul-betul? Atau cuma lewat saja, atau kita cuma sibuk ihdinas, jangan sampai shotnya itu berubah jadi sin, ihdinas, atau hanya sekedar itu saja. Mustaqim, jangan sampai dibaca kim, kaf, hanya sebatas zahir saja kita disibukkan tadi, karena takut kalau seandainya tidak fasih nanti. Tapi lupa dengan isinya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong ya Allah, selalu berikan aku petunjuk yang lurus. Jadikan aku ini hamba yang kau ridhoi, yang kau sayangi, yang kau tuntun. Nah ini. Jadi salat itu zahiran wa batinan. Salat itu yang zahir wajib diperhatikan, tapi batinnya jangan disepelekan, karena itulah nanti buahnya setelah kita selesai melaksanakan salat. Kenapa? Kalau seandainya salatnya dengan zahiran wa batinan, maka akan nampak setelah selesai sholatnya, hidupnya bagaimana, terarah. Makanya disebutkan yang namanya orang yang sholat itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena ketika sholat dia betul-betul zahiran wa batinan, tidak bakal dia berani ngomongin orang, menghibah orang, menggunjing orang, mengambil haknya orang, ngomongin orang, menilai, tidak berani dia. Kenapa? Karena sholatnya tadi berkualitas. Nah, kita minta kepada Allah. Kita ini sedang belajar. Belajar. Mudah-mudahan
bisa mencapai salat yang zahiran wa batinan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Sudah masuk belum?